Ini adalah cerita tentang seorang pemuda miskin yang hidupnya berubah karena kekuatan doa sang ibu. Langit sore tampak muram. Awan menggantung rendah, seolah ikut merasakan beratnya hidup seorang pemuda bernama Arman, 25 tahun, yang sedang mendorong gerobak tua berisi tumpukan kardus dan botol plastik. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, dan sepasang sandalnya hampir putus. Ia bukan pengemis, bukan pula pencuri. Ia hanya anak miskin yang berjuang sekuat tenaga demi menyambung hidup bersama satu-satunya orang yang ia miliki di dunia ini, ibunya yang lumpuh. Di ujung kampung, berdiri sebuah gubuk kecil beratapkan seng yang bocor di sana-sini. Itulah tempat tinggal mereka. Dindingnya terbuat dari potongan papan bekas, sebagian tertutup karung goni. Arman membuka pintu pelan-pelan dan langsung berlutut di sisi ranjang kayu tua tempat ibunya terbaring. "Ibu, ini Arman bawa nasi bungkus. Nggak banyak, cuma satu. Tapi kita bisa makan bareng," ucapnya lembut sambil meletakkan bungkusan itu di atas meja kayu reot. Sang ibu, Maksalmi, tersenyum lemah. Ia lumpuh sejak 2 tahun lalu karena stroke. Tangannya tak mampu lagi menggenggam sendok dan hanya bisa berbicara lirih. Namun di balik tubuh lemahnya, ada jiwa yang kuat dan penuh cinta. Ia mengangguk pelan dan menatap Arman dengan penuh kasih sayang. "Nak, kamu udah makan?" bisiknya. Arman hanya tersenyum. "Sudah, Bu. Tadi di jalan dikasih roti sama orang dermawan." Padahal kenyataannya, Arman belum makan apa-apa sejak pagi. Tapi baginya, selama ibunya bisa makan, itu sudah cukup. Ia menyuapi ibunya perlahan, menahan air mata tiap melihat wajah ibunya yang pucat dan lemah. Selesai makan, Arman duduk di tikar lusuh, memandangi langit-langit gubuk mereka yang bolong. Hujan mulai turun rintik-rintik, menetes dari celah seng ke ember-ember kecil di pojokan. Ia menghela napas panjang. Sudah lama ia tak punya mimpi. Yang ia pikirkan hanya satu, bagaimana caranya agar ibunya bisa bertahan hidup. Malam datang dengan dingin yang menggigit. Di bawah cahaya lampu teplok, Arman duduk di dekat kaki ibunya sambil memijat-mijat betis ibunya yang kaku. "Ibu nggak kedinginan, kan?" tanyanya. Maksalmi menggeleng. "Enggak, Nak. Asal ada kamu, ibu merasa hangat." Mereka terdiam sejenak. Lalu sang ibu bertanya lirih, "Nak, kamu nggak pernah bilang, apa sih cita-citamu sebenarnya?" Pertanyaan itu membuat Arman terdiam. Ia memandangi wajah ibunya yang tirus, lalu menunduk. "Aku nggak punya cita-cita, Bu. Dulu waktu kecil aku pengen jadi guru, terus pengen jadi polisi. Tapi sekarang, aku cuma punya satu permintaan sama Allah." "Apa itu?" tanya ibunya. "Aku nggak minta apa-apa dari dunia ini, Bu. Aku cuma minta satu, doa ibu. Itu saja cukup." Air mata sang ibu menetes. Ia menggenggam tangan Arman, meski dengan susah payah. "Setiap malam, ibu berdoa untuk kamu, Men. Ibu minta sama Allah, kalau memang hidup ibu nggak berguna lagi, lebih baik nyawa ini diambil saja, asal kamu bahagia." Arman langsung memeluk ibunya erat-erat. "Jangan ngomong gitu, Bu. Kalau nggak ada ibu." Arman nggak kuat. Ibu segalanya buat Arman. Arman hidup cuma buat ibu. Di luar, hujan turun semakin deras. Petir sesekali menyambar langit, seolah menggambarkan kegelisahan yang ada di hati Arman. Di usianya yang seharusnya sedang mengejar mimpi, ia malah menjadi tulang punggung tanpa sandaran. Tak ada saudara, tak ada teman dekat. Hanya ibunya,
satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Keesokan harinya, seperti biasa, Arman bangun sebelum subuh. Ia menyalakan air untuk berwudu, lalu membangunkan ibunya dengan lembut agar bisa salat bersama. Setelah salat, ia duduk sebentar, lalu mengambil secari kertas yang mulai lusuh. Itu adalah surat doa yang pernah ditulis ibunya saat masih sehat. Isinya sederhana. Ya Allah, berikan anakku kemudahan hidup. Kuatkan hatinya. Jangan biarkan dia hancur karena keadaan. Jika boleh, bahagiakan dia sebelum Engkau menjemputku. Setiap pagi, Arman membacanya perlahan. Ia percaya, doa ibu itu seperti pagar tak terlihat yang menjaganya dari keputusasaan. Hari itu, Arman memutuskan keluar rumah lebih pagi. Ia ingin mencari lebih banyak barang bekas agar bisa menjual lebih banyak. Tapi ada sesuatu di wajahnya, bukan sekadar lelah, melainkan keyakinan. Keyakinan bahwa selama ia memiliki doa ibu, hidupnya tak akan sia-sia. Malam pun kembali datang. Setelah makan malam yang sederhana, Arman duduk di beranda kecil gubuknya. Ia memandang ke langit dan bergumam dalam hati. Ya Allah, aku tahu aku bukan siapa-siapa. Aku nggak punya apa-apa. Tapi jika Engkau izinkan, bahagiakan ibuku, walau hanya sebentar. Aku rela susah seumur hidup, asal ibu bisa tersenyum sebelum pergi. Tanpa ia sadari, sang ibu dari dalam gubuk mendengar gumamannya. Dan malam itu, ia menangis dalam diam, lalu kembali berdoa, lebih lama dari biasanya. Pagi itu, sinar matahari mengintip malu-malu di balik awan. Embun masih menempel di dedaunan, dan udara kampung terasa sejuk. Arman baru saja selesai menyapu halaman kecil di depan gubuknya. Meski sederhana dan serba terbatas, ia selalu menjaga agar rumah mereka tetap bersih. Setelah menyapu, Arman duduk di ambang pintu, memandangi sawah yang mulai menguning di kejauhan. Ia tahu, hari ini akan jadi hari yang berat. Seperti biasa, ia akan kembali berjalan kaki menuju kota, menempuh jarak belasan kilometer hanya untuk mencari kardus, botol plastik, dan besi tua. Tapi sebelum berangkat, ia selalu melakukan satu hal, meminta restu ibunya. Ia masuk ke dalam dan duduk di sisi ranjang kayu tempat ibunya berbaring. Mak Salmi sudah bangun, meski masih terlihat lemah. Di samping ranjang, segelas air putih dan sebutir obat sudah disiapkan Arman sejak subuh. Ibu sudah baik kan? Tanya Arman lembut sambil menyuapi obat. Mak Salmi mengangguk pelan. Sedikit. Badan masih sakit semua. Tapi lihat wajah kamu, ibu merasa kuat lagi. Arman tersenyum, lalu menggenggam tangan ibunya. Bu, Arman mau ke kota hari ini. Mau kumpulin lebih banyak barang bekas. Kita harus bayar utang sama Bu Minah buat obat kemarin. Sang ibu hanya bisa menghela napas. Ia tahu anaknya tak pernah mengeluh, tapi sebagai seorang ibu, hatinya hancur tiap kali melihat anak sematawayangnya begitu keras menjalani hidup. Panggil Mak Salmi pelan. Sebelum kamu pergi, ibu mau tanya satu hal. Arman menoleh. Apa, Bu? Kamu udah umur 25, Nak. Teman-temanmu banyak yang sudah kerja, menikah, bahkan punya rumah. Tapi kamu masih di sini, merawat ibu. Hidup susah. Kadang ibu merasa jadi beban. Kamu nggak pernah punya cita-cita, ya? Pertanyaan itu menghantam dada Arman. Ia menunduk dalam diam cukup lama, lalu tersenyum lirih. Dulu, waktu kecil, aku punya banyak cita-cita, Bu. Pengen jadi guru,
pengen jadi polisi, pengen punya toko buku. Tapi setelah ayah meninggal, setelah ibu sakit, semua berubah. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Sekarang aku nggak minta apa-apa, Bu. Aku nggak pengen kaya, nggak pengen terkenal. Aku cuma punya satu keinginan. Maksalmi menatapnya dengan mata basah. Apa itu, Nak? Doa ibu. Itu saja cukup buat Arman. Arman nggak minta apapun dari dunia ini. Tapi selama ibu mendoakan, Arman yakin hidup ini pasti ada jalan. Air mata sang ibu langsung jatuh. Ia menarik tangan Arman, lalu menciumnya berulang kali. Ya Allah, anak macam apa kamu ini, men? Ibu nggak pantas dapat anak sebaik kamu. Arman segera memeluk ibunya. Di pelukannya, ia temukan ketenangan yang tak bisa digantikan oleh apapun di dunia. Ia tahu hidupnya pahit, tapi ada manis yang tak bisa dijelaskan, kasih ibu. Hari itu, Arman berangkat dengan langkah lebih ringan. Bukan karena tenaga yang cukup, ia belum sempat sarapan apa-apa, tapi karena hati yang dipenuhi doa ibunya. Ia berjalan kaki sepanjang 12 km menuju kota, di bawah terik matahari yang perlahan meninggi. Sepanjang jalan, ia tak henti membaca zikir dan potongan doa dari ibunya yang masih ia simpan di dompet lusuh. Ya Allah, beri anakku rezeki yang halal. Ringankan langkahnya. Luaskan hatinya. Jangan biarkan ia patah sebelum bahagia. Di pasar kota, Arman memungut kardus bekas dari belakang warung dan toko. Beberapa pedagang sudah mengenalnya, bahkan kadang menyisihkan kardus untuknya. Ia tak pernah meminta-minta. Ia bekerja, walau dengan pekerjaan yang kerap diremehkan orang. Suatu ketika, seorang anak kecil menunjuk ke arah Arman dan berkata, "Ibu, itu orang miskin ya?" Ibunya buru-buru menarik anak itu sambil berkata pelan, "Jangan begitu, Nak. Dia sedang bekerja. Bukan pengemis." Arman hanya tersenyum dan menunduk. Ia tak merasa hina. Baginya, selama ia tidak mencuri, tidak merugikan orang lain, maka kerja apapun adalah bentuk harga diri. Sore hari, Arman kembali ke gubuknya dengan hasil cukup banyak. Ia menjual semua barang bekas dan mendapatkan Rp50.000. Dari uang itu, ia sisihkan Rp30.000 untuk membeli obat ibunya, dan sisanya ia belikan 2 bungkus nasi sederhana. Sesampainya di rumah, langit mulai gelap. Ia membasuh wajahnya, lalu menggelar tikar dan salat maghrib. Setelah itu, ia membangunkan ibunya pelan. "Bu, makan dulu ya. Arman bawain ayam goreng." Sang ibu tersenyum lemah. Ia hanya makan sedikit, sisanya ia berikan pada Arman. "Kamu yang makan lebih banyak, Nak. Ibu sudah kenyang. Ibu belum makan seharian. Begitu juga kamu." Mereka saling memaksa satu sama lain. Tapi pada akhirnya, mereka makan bersama sambil tertawa kecil. Tertawa dalam kemiskinan, tapi dengan hati yang saling menguatkan. Malam kembali larut. Arman duduk di dekat ibunya yang sudah mulai mengantuk. Ia membaca ulang kertas doa itu dan menyimpannya lagi. Lalu ia menatap langit dari jendela bambu yang terbuka. "Bu," panggilnya pelan. "Haum." Kalau suatu hari Arman sukses, Arman gak mau tinggal di rumah mewah. "Loh? Kenapa?" "Karena rumah paling indah itu, di mana ibu berada." Maksalmi terdiam. Bibirnya bergetar menahan tangis. Ia tahu, Arman bukan anak yang biasa. Ia bukan hanya berbakti,
tapi juga punya hati paling tulus yang pernah ia kenal. Malam itu, sebelum tidur, Maksalmi salat tahajud dengan tubuh yang lemah. Ia menangis dalam sujud panjang. Doanya tidak berubah sejak dulu. Ya Allah, kalau boleh aku minta, bahagiakan anakku meski cuma sebentar. Aku rela Engkau ambil hidupku, asal Arman bisa bahagia sebelum aku pergi. Di saat yang sama, di tikar dekat pintu, Arman tertidur sambil memeluk tas lusuhnya. Di dalamnya ada doa ibu, selembar foto tua, dan harapan yang belum pernah ia ucapkan keras-keras. Bahwa suatu hari, ia bisa membalas semua cinta ibunya dengan kebahagiaan yang tak bisa dibeli uang. Pagi itu, udara masih lembab ketika Arman berdiri di depan cermin retak yang menempel di dinding gubuknya. Ia merapikan rambutnya seadanya, mengenakan kaos paling layak yang ia miliki, dan celana hitam yang mulai lusuh. Hari itu bukan hari biasa. Ia telah bulat memutuskan untuk merantau ke kota besar. Keputusan itu bukan hal yang mudah. Ia sudah menimbangnya berhari-hari. Tapi setiap kali ia melihat wajah ibunya yang semakin kurus, matanya yang cekung, tubuhnya yang semakin sulit digerakkan, tekadnya menguat, ia harus keluar dari lingkaran kemiskinan. Di atas tikar tua, Maksalmi tengah berbaring sambil menatap langit-langit. Arman menghampirinya, duduk bersimpuh, dan menggenggam tangan ibunya. "Bu, hari ini Arman berangkat ke kota," katanya pelan. Maksalmi menoleh pelan. Raut wajahnya menyiratkan kekhawatiran yang dalam. "Kamu serius, men? Kota itu keras. Kamu punya bekal apa?" Arman tersenyum. "Bekal doa ibu. Itu saja cukup." Mata sang ibu langsung berkaca-kaca. "Ibu nggak bisa bantu apa-apa, Nak. Uang nggak punya. Baju nggak bisa beliin. Bahkan tubuh ini nggak bisa gerak buat peluk kamu." Arman mendekat, memeluk ibunya erat-erat. "Justru karena itu, Arman harus pergi, Bu." Arman ingin pulang suatu hari bukan cuma bawa kardus bekas, tapi bawa kabar baik. Arman ingin lihat ibu tersenyum bukan karena kuat menahan lapar, tapi karena bahagia. Sang ibu hanya bisa menangis dalam diam. Ia tahu, mungkin ini akan jadi awal dari perubahan besar dalam hidup anaknya, tapi juga awal dari kesunyian panjang yang akan ia hadapi sendiri di gubuk reot itu. Arman tak membawa banyak barang. Hanya satu ransel kecil berisi 2 setel pakaian, selembar foto ibunya, dompet lusuh berisi uang hasil kerja seminggu, Rp30.000, dan secari kertas berisi doa ibunya yang selalu ia simpan. Ia mencium kening ibunya sebelum melangkah pergi. "Jaga diri, Bu." Arman titip doa, "Ya." Langkahnya meninggalkan gubuk itu berat, tapi penuh harapan. Ia menumpang truk barang yang hendak menuju kota. Selama perjalanan, ia hanya diam, memandangi jalanan yang semakin padat. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Aku nggak tahu bagaimana caranya hidup di kota, tapi aku tahu Tuhan tidak akan meninggalkan anak yang bertahan demi ibunya." Sesampainya di kota, Arman turun di terminal tua yang ramai. Kota itu jauh berbeda dari kampungnya, ramai, bising, dan serba cepat. Gedung-gedung menjulang tinggi, orang berlalu lalang dengan langkah tergesa-gesa. Tak ada yang peduli pada pemuda kurus berpakaian lusuh yang berdiri kebingungan di pinggir jalan. Ia berjalan menyusuri trotoar dengan mata awas. Ia tak tahu akan tidur di mana malam ini atau makan apa nanti malam. Tapi ia tetap tersenyum. Dalam benaknya, suara ibunya terus terngiang. "Kamu kuat, men. Tuhan selalu bersama anak yang sabar dan berbakti." Menjelang sore, perutnya mulai keroncongan.
Ia duduk di pelataran musala kecil di pojokan pasar. Seorang bapak tua pengurus musala memperhatikannya dari jauh, lalu menghampiri. "Anak muda, kamu dari mana?" Arman menjawab sopan, "Dari kampung, Pak. Baru sampai kota hari ini. Mau cari kerja." "Sudah makan?" Arman menggeleng pelan. Tanpa banyak tanya, bapak itu masuk ke dalam, lalu keluar lagi membawa sepiring nasi dan sayur lodeh. "Makan dulu, nak. Nggak usah sungkan. Nanti malam kamu bisa tidur di sini kalau belum ada tempat." Air mata Arman hampir tumpah. Ia membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih banyak, Pak. Semoga Allah balas kebaikan Bapak." Itulah makan pertama Arman di kota besar, dan ia takkan pernah melupakannya. Keesokan harinya, Arman bangun lebih pagi. Ia membersihkan musala, menyapu halaman, dan membantu mengangkat galon air. Pengurus musala terkesan dengan kerajinannya. Ia lalu memberikan informasi tentang warung makan di ujung jalan yang sedang butuh tukang cuci piring. Tanpa pikir panjang, Arman mendatangi warung itu. Ia bertemu dengan pemiliknya, seorang ibu tegas namun baik hati bernama Bu Yati. "Kamu bisa kerja keras?" tanya Bu Yati sambil menatap tajam. "Bisa, Bu. Apapun. Asal halal," jawab Arman mantap. "Kalau gitu, mulai besok kamu kerja. Gajinya kecil, cuma cukup buat makan dan ongkos. Tapi kalau kamu jujur dan rajin, bisa tinggal di loteng belakang." Arman langsung mengangguk. "Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak." Hari-hari berikutnya, Arman bekerja keras mencuci piring, menyapu lantai, dan mengantar pesanan. Ia tidak pernah terlambat, tidak pernah membantah. Semua ia kerjakan dengan hati. Saat warung tutup, ia duduk di loteng sempit di belakang dapur. Di sana, ia membaca Al-Quran kecil yang dibawanya dari kampung dan menulis surat untuk ibunya setiap malam, meski belum tahu kapan bisa mengirimkannya. "Bu, di sini Arman kerja di warung makan. Cuci piring, pel lantai, kadang disuruh angkat galon. Tapi Arman senang, Bu. Arman masih hidup. Dan Arman masih bisa berjuang. Jangan berhenti doakan Arman, ya. Karena setiap langkah di kota ini, Arman hanya bawa satu hal, doa ibu." 3 minggu berlalu. Suatu hari, saat mengantar makanan ke kantor kecil dekat warung, Arman menolong seorang kakek buta yang hampir tertabrak motor. Ia menuntunnya menyeberang dan menolak diberi uang. Aksinya terekam oleh seseorang dan tanpa ia sadari, videonya viral di media sosial. Ribuan orang tersentuh oleh sikap tulus pemuda yang menolong tanpa pamrih, dengan pakaian lusuh tapi wajah penuh ketulusan. Di salah satu kolom komentar, seorang pengusaha besar menulis, "Cari saya anak ini. Saya ingin mengenalnya." Tanpa sepengetahuan Arman, langkah kecil dan tulus yang ia lakukan hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hari itu, matahari bersinar terik. Jalanan kota ramai seperti biasa. Arman sedang memanggul 2 galon air di bahunya, berjalan dari warung Bu Yati ke toko air isi ulang. Peluh mengucur deras dari dahinya. Wajahnya kusam, kaosnya basah oleh keringat. Tapi senyumnya tak pernah hilang. Saat kembali dari toko air, di persimpangan jalan dekat kantor pos, Arman melihat seorang kakek tua buta berdiri bingung di tepi trotoar. Orang-orang lalu lalang di sekitarnya tanpa memedulikan si kakek. Motor dan mobil berlalu cepat, dan kakek itu terlihat gelisah, seolah tak tahu arah. Tanpa pikir panjang, Arman menghampirinya. "Pak,
Bapak mau menyeberang? Tanyanya lembut. Kakek itu mengangguk pelan. Iya, nak, tapi saya takut. Saya nggak bisa lihat. Arman langsung meletakkan galon airnya di pinggir jalan, lalu meraih tangan si kakek. Dengan sabar dan pelan-pelan, ia menuntunnya menyeberangi jalan yang ramai. Ia bahkan menghentikan kendaraan dengan tangannya dan tubuhnya sendiri. Di seberang jalan, kakek itu menggenggam tangan Arman erat-erat. Terima kasih, nak. Niat saya cuma mau ke masjid. Saya buta sejak 2 tahun lalu. Jarang ada yang bantu. Arman tersenyum. Saya bantu bukan karena kasihan, Pak. Tapi karena saya juga butuh bantuan orang-orang dalam bentuk yang lain. Kakek itu lalu mengeluarkan selembar uang 50.000 dari sakunya. Ini buat kamu, nak. Buat beli makan siang. Arman buru-buru menolak dengan halus. Maaf, Pak. Saya bantu Bapak bukan karena uang. Bapak simpan saja, siapa tahu nanti butuh beli minum. Kakek itu tertegun. Jarang ia menemui anak muda seperti Arman, berpenampilan sederhana, tapi hatinya seindah langit. Tanpa sepengetahuan Arman, peristiwa kecil itu direkam oleh seseorang yang sedang menunggu ojek di seberang jalan. Video itu diunggah ke media sosial dengan caption, "Masih ada anak muda seperti ini di tengah kota yang kejam. Membantu tanpa pamrih. Siapapun yang mengenal pemuda ini, beritahu saya. Saya ingin bertemu dengannya." Video itu cepat viral. Dalam beberapa jam saja, sudah ditonton ratusan ribu orang, dibagikan ribuan kali, dan masuk ke berbagai akun berita motivasi. Warganet menyebutnya pemuda berhati emas. Salah satu yang menonton video itu adalah seorang pengusaha besar bernama Ridwan Tanuwijaya, pemilik jaringan logistik dan retail yang terkenal karena suka membantu orang dari bawah. Ia menatap layar ponselnya dalam diam, lalu berkata pada asistennya, "Cari anak ini. Saya ingin bertemu dia. Tapi jangan bilang siapa saya." Sementara itu, Arman tak tahu apa-apa. Ia kembali ke warung, melanjutkan pekerjaannya mencuci piring dan mengelap meja. Bu Yati sempat menatapnya lama. "Kamu tahu nggak, men? Ada yang nyari kamu. Katanya kamu viral di internet." Arman tertawa kecil. "Mana mungkin, Bu. Saya cuma cuci piring, bukan artis." Tapi 2 hari kemudian, seorang pria berdasi datang ke warung. Wajahnya tenang dan berwibawa, tapi berbicara dengan nada bersahabat. "Permisi, Bu. Saya boleh bicara sebentar dengan Arman?" Bu Yati memanggil Arman dari dapur. Arman keluar, bingung. Pria itu tersenyum dan mengulurkan tangan. "Nama saya Dimas. Saya asisten Pak Ridwan. Beliau pemilik perusahaan besar. Beliau lihat video kamu di internet dan beliau ingin bertemu." Arman terdiam, tak paham. "Video apa, Pak?" Dimas menunjukkan video saat ia menolong kakek buta. Arman menutup mulutnya, tak percaya. Ia merasa malu. "Itu bukan hal besar, Pak. Saya cuma bantu orang tua." Itu justru yang membuat Pak Ridwan tertarik. "Zaman sekarang, yang seperti kamu itu langka." Arman menunduk. "Saya cuma ingin hidup jujur, Pak. Itu saja." Dimas tersenyum dan menepuk pundaknya. "Besok, ikut saya ke kantor Pak Ridwan, ya. Dia ingin bicara langsung. Jangan takut. Ini bukan wawancara kerja. Ini kesempatan." Keesokan harinya, Arman datang dengan mengenakan baju pinjaman dari Bu Yati.
Ia naik mobil bersama Dimas menuju kantor pusat Ridwan Corp. Sepanjang jalan, ia gugup. Tak pernah terbayang dalam hidupnya bisa masuk gedung sebesar itu. Di lantai 12, ia dibawa ke ruang besar yang hangat dan elegan. Di dalamnya, duduk seorang pria berusia sekitar 50-an, berkacamata, dengan wajah ramah. "Arman, ya?" sapa Pak Ridwan. Arman menunduk sopan. "Iya, Pak. Saya sudah lihat videomu. Tapi saya nggak tertarik pada viralnya. Saya tertarik pada siapa kamu sebenarnya. Kamu kerja keras, bantu orang tua, menolak uang, dan tetap sopan meski hidup susah. Kenapa kamu begitu, men?" Arman menatap lantai, lalu menjawab pelan, "Karena saya cuma punya ibu, Pak. Dia lumpuh. Dan saya percaya, hidup ini akan berubah kalau saya terus jaga kebaikan. Dan karena saya selalu minta satu hal dari ibu saya." "Apa itu?" "Doanya. Saya nggak punya apa-apa selain doa ibu." Pak Ridwan terdiam cukup lama. Ia terlihat berkaca-kaca. Kemudian ia berdiri dan menggenggam tangan Arman. "Mulai hari ini, kamu kerja di tempat saya. Saya akan mulai kamu dari bawah. Tapi saya janji, kalau kamu tetap seperti ini, jujur, sabar, dan tekun, saya akan bawa kamu jauh." Arman hampir tak percaya. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata. "Terima kasih, Pak. Tapi saya mohon, kalau saya bisa kerja, boleh saya tetap kirim uang ke kampung tiap minggu?" Pak Ridwan tertawa. "Bukan hanya boleh. Itu yang membuat saya yakin kamu pantas dibantu." Hari itu, hidup Arman mulai berubah. Ia kembali ke warung Bu Yati dengan wajah cerah. Ia memeluk Bu Yati dan berkata, "Bu, akhirnya ada jalan." Malamnya, ia duduk di loteng kecil sambil menulis surat panjang untuk ibunya. Tangannya bergetar saat menulis. "Bu, hari ini Arman diterima kerja di tempat orang besar. Katanya karena Arman viral. Tapi Arman tahu, semua ini bukan karena video itu. Ini semua karena satu hal, karena ibu nggak pernah berhenti berdoa." 2 bulan berlalu sejak Arman mulai bekerja di kantor logistik milik Pak Ridwan. Ia ditempatkan di bagian administrasi gudang, bukan posisi tinggi, tapi jauh lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Ia bekerja dari pagi hingga petang, menginput data pengiriman, memeriksa stok barang, dan kadang membantu di lapangan saat ada truk datang malam hari. Arman bekerja sepenuh hati. Ia datang paling pagi, pulang paling malam. Tak pernah absen, tak pernah bersungut-sungut. Rekan-rekan sekerjanya bahkan mulai memanggilnya si rajin dari kampung. Namun hidup tak selalu berjalan semulus harapan. Justru saat Arman mulai merasa sedikit lega, ujian besar itu datang menghantam. Suatu siang, saat istirahat makan siang di kantin perusahaan, Arman menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya bergetar saat menjawab, dan lebih terkejut lagi saat mendengar suara di seberang. "Mas Arman? Ini dari Klinik Sejahtera. Kami ingin mengabarkan bahwa ibu Anda, Mak Salmi, baru saja dibawa ke sini oleh tetangga karena pingsan di rumah. Dugaan kami, penyakit stroke-nya kambuh lagi, dan kali ini lebih parah." Sejenak, dunia Arman seperti berhenti berputar. Suapan nasi yang baru saja akan masuk ke mulutnya terjatuh ke piring. Ia berdiri mendadak, wajahnya pucat. "Bu? Ibu saya kenapa, Bu? Sekarang bagaimana keadaannya?" Suaranya panik. Sudah sadar, tapi kondisinya masih lemah.
Kami sarankan segera dirawat inap. Tapi karena ini klinik kecil, kami sarankan dibawa ke rumah sakit kabupaten. Namun, maaf, Pak, ini butuh penanganan cepat dan biaya awalnya sekitar 2 juta rupiah. 2 juta. Jumlah yang besar bagi Arman. Selama ini gajinya sebagian besar dikirim ke kampung. Sisanya digunakan untuk makan dan ongkos kerja. Tabungannya tak seberapa, paling banter hanya 400.000. Tanpa pikir panjang, Arman meminta izin mendadak ke kepala gudang. Ia segera pulang ke mes kecil tempat ia tinggal, membuka tasnya, menghitung semua uang yang ia punya, 3 lembar 100 ribuan, dan sisa recehan kain. Ia lalu memandangi motor butut pemberian Pak Ridwan yang selama ini ia gunakan ke kantor. Setelah menimbang sejenak, ia langsung menuliskan catatan kecil dan menempel di motor itu. Pak Ridwan, maaf saya pinjam motor ini untuk dijual. Ibu saya sakit dan butuh biaya. Jika Bapak izinkan, nanti saya ganti. Jika tidak, saya siap bertanggung jawab. Sore itu juga, Arman berangkat ke kampung. Ia menjual motor itu pada seorang kenalannya di pinggiran kota, dengan harga seadanya 1.700.000. Ia naik bus sambil menggenggam tas kecil berisi uang dan secarik surat dari kantor klinik. Sesampainya di kampung, malam sudah turun. Arman langsung menuju klinik dan menemukan ibunya terbaring lemah, dipenuhi selang infus dan alat bantu oksigen sederhana. Wajah ibunya pucat, nafasnya pendek-pendek. "Ibu." Arman datang. "Bu," bisiknya, sambil menggenggam tangan ibunya yang dingin. Maksalmi membuka matanya pelan. Ada senyum lemah di bibirnya. "Arman, kamu datang, ibu tahu, kamu pasti datang. Ibu nggak boleh mikir yang aneh-aneh. Ibu harus sembuh. Kita belum salat bareng lagi, Bu." Sang ibu mengangguk pelan. Tapi tiba-tiba tubuhnya bergetar. Kakinya kejang. Perawat segera masuk dan meminta Arman keluar sejenak. Dari balik tirai, ia bisa melihat ibunya ditangani darurat. Malam itu, Arman duduk di bangku plastik di depan ruang rawat. Hujan turun perlahan. Ia memandangi langit dengan mata sembab. Tangannya meremas-remas selembar doa yang selalu ia bawa. "Ya Allah, jangan ambil ibu dulu. Aku belum sempat bahagiakan dia. Aku belum cukup jadi anak yang baik. Jika harus ada yang kau ambil, ambil rezekiku, ambil tenagaku, tapi jangan dia." Di tengah malam, dokter keluar dari ruang rawat. Alhamdulillah, beliau sudah stabil, tapi masih harus diawasi ketat. Kami sarankan pindah ke rumah sakit yang lebih lengkap peralatannya. Arman mengangguk. "Baik, Dok. Saya akan urus besok pagi. Saya mohon, selamatkan ibu saya." Esok harinya, Arman mengurus surat pindah rawat dan membawa ibunya ke RSUD terdekat. Ia membayar dengan sisa uang hasil penjualan motor, dan sisanya ia pinjam dari tetangga serta bantuan dari klinik sosial. Tapi di tengah semuanya, ia tak pernah kehilangan satu hal, kesabarannya. Bahkan saat mengurus administrasi dan harus ditolak berkali-kali karena data yang belum lengkap, ia tetap berbicara sopan, tetap menunduk, tetap senyum. Seminggu di rumah sakit, kondisi Maksalmi perlahan membaik. Ia sudah bisa bicara, meski masih sangat lemah. Di suatu sore, ia menggenggam tangan Arman dan berkata, "Kamu jual motor itu ya, men? Yang dikasih orang baik itu." Arman mengangguk sambil tertunduk. "Nggak apa-apa, Bu. Nggak penting motornya. Yang penting ibu sembuh." Sang ibu menatap langit-langit. "Doa ibu,
Ibu minta Allah jaga kamu. Tapi ternyata, kamu yang jaga ibu. Maaf ya, men. Ibu jangan minta maaf. Justru karena doa ibu, Arman bisa bertahan sampai sekarang. 3 hari kemudian, Arman kembali ke kota. Ia langsung menemui Pak Ridwan di kantor. Dengan jujur, ia menceritakan semuanya. Tentang ibunya yang sakit, tentang motor yang dijual, tentang uang yang habis. Pak Ridwan mendengarkan tanpa menyela. Setelah Arman selesai, pria dermawan itu berdiri dan merangkul pundaknya. Arman, kamu diuji. Tapi kamu lulus. Bahkan dengan nilai tertinggi. Arman menunduk, menahan air mata. Motor itu, anggap hadiah. Saya beri bukan karena kamu pintar, tapi karena kamu jujur. Dan kamu membuktikan bahwa tidak semua orang akan lupa diri saat rezeki datang. Pak Ridwan lalu menyodorkan sebuah amplop dan kunci motor baru. Arman menolak, tapi Pak Ridwan menepuk bahunya. Kalau kamu tolak, artinya kamu sombong. Terima saja, ini bukan hadiah, tapi investasi. Karena saya yakin, kamu akan jadi orang besar suatu hari nanti. Pagi itu, kota masih dibalut kabut tipis. Udara sejuk menyentuh kulit, namun hati Arman terasa hangat. Setelah melalui ujian berat selama sepekan merawat ibunya yang hampir meninggal, ia kembali bekerja di kantor Pak Ridwan. Wajahnya lebih segar, senyumnya lebih mantap. Meski matanya masih menyimpan lelah, tapi dalam jiwanya tumbuh semacam keyakinan baru, bahwa doa bukan hanya penghibur, melainkan kekuatan yang nyata. Arman duduk di ruang kerjanya yang kecil, menginput data pengiriman dengan telaten. Kepala bagian logistik, Pak Budi, menghampirinya dan menepuk bahunya. Men, saya tahu kamu baru kembali, tapi ada kejutan buat kamu. Arman menoleh, kaget. Apa ya, Pak? Kamu diminta langsung oleh Pak Ridwan untuk ikut pelatihan manajemen di Pusat Pelatihan Jakarta selama 2 minggu. Semua biaya ditanggung perusahaan. Mata Arman membelalak. Ia hampir tak percaya. Saya, Pak? Saya cuma anak gudang. Pak Budi tertawa kecil. Justru karena kamu anak gudang yang paling jujur, paling rajin, dan paling sabar. Pak Ridwan bilang kamu harus berkembang. Arman hanya bisa menunduk, menahan haru. Dalam hatinya ia berkata, ini bukan karena aku hebat. Ini karena doa ibu selalu menyertai. 2 minggu pelatihan di Jakarta menjadi pengalaman luar biasa bagi Arman. Ia belajar tentang manajemen usaha, kepemimpinan, strategi pemasaran, dan bahkan berbicara di depan umum. Setiap malam ia menelpon ibunya yang masih dirawat di kampung, menceritakan hari-harinya. Ibu, hari ini Arman belajar cara ngatur keuangan perusahaan. Dulu, Arman ngitung uang aja cuma buat beli beras. Sekarang dikasih latihan ngatur keuangan ratusan juta. Aneh ya, Bu? Dari seberang, suara Maksalmi terdengar lemah tapi bahagia. Itulah keajaiban doa, Nak. Kadang tak langsung dikabulkan. Tapi Allah simpan untuk waktu yang tepat. Setelah pelatihan, Arman kembali ke kantor dan diberi tanggung jawab lebih besar. Ia dipercaya menjadi asisten kepala bagian operasional. Dari tukang angkut barang dan pencuci piring, kini ia duduk satu meja dengan para pemimpin tim. Tapi satu hal yang tak pernah berubah, sikap rendah hatinya. Suatu malam, Pak Ridwan memanggilnya ke ruang pribadi. Arman, katanya sambil menyerahkan map berisi dokumen. Ini rencana saya. Saya ingin buka cabang baru di kampung kamu.
Saya butuh orang yang bisa dipercaya untuk memimpin awal operasionalnya. Arman terdiam. Tangannya bergetar membuka map itu. Di dalamnya ada surat penugasan resmi dan kontrak kerja baru dengan gaji 3 kali lipat dari sebelumnya. Kenapa saya? Tanya Arman lirih. Karena kamu adalah cerminan dari prinsip perusahaan ini. Jujur, peduli, dan tangguh. Saya percaya kamu bisa membawa perubahan di kampung sendiri. Arman menunduk dalam-dalam. Hatinya penuh rasa syukur. Tak terasa air matanya menetes. Ya Allah, doa ibu benar-benar membuka jalan. Dulu aku tak punya apa-apa selain tangan yang lelah dan hati yang pasrah. Tapi engkau buktikan bahwa doa yang tulus tak pernah sia-sia. 2 bulan kemudian, Arman resmi kembali ke kampung halaman, bukan sebagai pemulung, tapi sebagai kepala operasional cabang perusahaan logistik. Ia disambut oleh warga dengan rasa hormat. Banyak yang tak percaya bahwa pemuda yang dulu dikenal sebagai tukang pungut kardus kini datang membawa rombongan truk dan karyawan. Yang paling bahagia tentu saja Mak Salmi. Dari tempat tidur di rumah kecil mereka yang telah direnovasi, ia menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Kamu sudah pulang, Men, dan kamu bawa cahaya. Ibu bangga. Arman memeluk ibunya lama sekali. Ia menangis, seolah menumpahkan semua perjuangan selama ini. Kalau bukan karena ibu, Arman pasti sudah menyerah sejak lama. Doa ibu yang menjaga langkah ini. Sang ibu tersenyum sambil membelai kepala anaknya. Nak, doa itu memang tak kelihatan. Tapi saat waktunya datang, ia jadi nyata. Ia jadi rezeki, jadi kesempatan, jadi kekuatan. Arman kemudian mengadakan acara kecil di balai desa. Ia mengundang anak-anak muda kampung untuk ikut mendaftar sebagai pekerja. Ia memberi pelatihan gratis, membuka lapangan kerja, dan bahkan menawarkan beasiswa untuk yang ingin belajar lebih jauh. Kalau saya bisa dari nol, kalian juga bisa. Tapi kalian harus punya satu bekal yang tak bisa dibeli, niat yang tulus dan doa orang tua. Warga pun terharu. Anak kampung yang dulu diremehkan kini menjadi harapan baru. Suatu sore, Arman duduk di serambi rumah bersama ibunya. Sinar matahari menyapu lembut wajah mereka. Di tangannya, Arman menggenggam lembaran kertas lusuh yang selalu ia simpan, doa ibu. Huruf-hurufnya mulai pudar, tapi maknanya justru semakin dalam. Ibu. Arman janji, meski nanti Arman punya segalanya, Arman gak akan lupa bagaimana rasanya jadi orang tak punya. Mak Salmi tersenyum. Itulah doa yang sebenarnya, Men. Ketika engkau diberi, tapi tetap merasa cukup. Ketika engkau naik, tapi tetap menginjak tanah. Hari-hari Arman di kampung kini terasa begitu berbeda. Dulu, ia berjalan kaki tanpa tujuan pasti, membawa karung goni dan harapan yang hampir habis. Kini, ia menyusuri jalan yang sama, tapi sebagai pemimpin cabang sebuah perusahaan besar yang membuka banyak lapangan kerja di desanya. Namun, di balik pencapaian itu, Arman tahu, semua ini bukan hasil kerja keras semata. Ini adalah hasil dari pintu-pintu langit yang terbuka karena satu hal, doa ibunya. Satu pagi, Arman memulai hari seperti biasa. Ia salat subuh di musala kecil dekat rumah, lalu mampir ke warung Bu Inah untuk sarapan bubur. Warga yang melihatnya menyapa ramah. Pak Arman, terima kasih ya, anak saya sekarang kerja di gudang logistik. Dulu pengangguran, sekarang tiap malam bisa bawa uang pulang. Pak Arman, ponakan saya diajarin komputer sama staf kantor Bapak. Semangat dia sekarang.
Arman hanya mengangguk dan tersenyum. Ia tak pernah besar kepala. Dalam hati, ia hanya berkata, "Ini bukan karena aku hebat. Ini karena Allah yang baik padaku, karena dua ibu tak pernah putus." Setelah sarapan, Arman ke kantor cabang. Ia mengecek pengiriman, menyapa para pekerja, dan ikut membantu saat ada truk mogok di halaman. Di tengah kesibukan itu, teleponnya berdering. Sebuah nomor dari Jakarta muncul. "Arman?" Suara dari seberang terdengar ramah. "Saya Dimas, asisten Pak Ridwan." "Kabar baik. Kamu diundang langsung ke Jakarta untuk menghadiri acara apresiasi karyawan teladan nasional. Nama kamu masuk dalam nominasi utama." Arman nyaris menjatuhkan berkas di tangannya. "Saya? Karyawan teladan nasional?" "Iya. Video kamu menolong orang tua dulu sempat diangkat ke acara televisi. Ditambah prestasi kamu bangun kantor cabang dan bantu kampung sendiri, semua orang terkesan." Arman terdiam beberapa saat. "Saya ini cuma lulusan SD, Pak, anak kampung biasa." Dimas tertawa. "Justru itu istimewanya. Kejujuran dan ketulusan itu nggak butuh gelar." Berita itu menyebar cepat di kampung. Warga bangga. Tapi yang paling bahagia adalah Mak Salmi. Di atas ranjangnya yang kini lebih nyaman, ia menangis pelan sambil menggenggam foto Arman kecil. "Ya Allah, akhirnya Engkau bukakan langit untuk anakku. Engkau kabulkan semua doa-doaku." Malam itu, sebelum Arman tidur, ia duduk di samping ibunya dan berkata, "Bu, kalau nanti Arman ke Jakarta, boleh nggak Arman bawa baju ibu yang dulu, yang robek itu?" "Kenapa, Nak?" "Karena waktu Arman nggak punya apa-apa, cuma baju robek ibu yang bikin Arman kuat. Arman mau ingat itu, biar nggak lupa dari mana Arman berasal." Sang ibu hanya bisa menangis. Tak sepatah pun kata yang keluar, karena tangis haru lebih fasih dari ucapan apapun. Seminggu kemudian, Arman terbang ke Jakarta. Ini kali pertamanya naik pesawat. Ia mengenakan kemeja putih dan jas sederhana, membawa tas kecil berisi selembar doa dari ibunya, foto masa kecil mereka, dan baju robek peninggalan ibu yang kini ia simpan rapi. Di acara itu, hadir tokoh-tokoh penting, menteri, pengusaha besar, dan ratusan orang dari seluruh Indonesia. Arman duduk paling belakang, merasa kecil. Tapi saat namanya dipanggil ke panggung, seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan panjang. Inilah Arman. Anak desa yang membuktikan bahwa ketulusan dan doa bisa mengalahkan keterbatasan. Di panggung, Arman diberi kesempatan berbicara. Mikrofon di depannya terasa besar sekali. Ia menghela napas, menatap ratusan pasang mata, lalu berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma anak dari seorang ibu lumpuh. Dulu saya pungut kardus di kota. Saya pernah tidur di emperan, pernah lapar 2 hari. Tapi satu hal yang tak pernah saya tinggalkan adalah doa ibu saya. Saya percaya langit akan terbuka jika hati kita bersih dan kita menjaga orang tua kita dengan cinta." Seluruh ruangan hening. Beberapa orang mulai menangis. Di layar lebar di belakangnya, ditampilkan foto Arman memeluk ibunya, foto yang diam-diam dikirimkan oleh tim Pak Ridwan. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan momen itu. Bahkan Arman pun menangis. Di hatinya ia berdoa dalam diam. "Ya Allah, ini bukan karena aku pantas. Ini karena Engkau sayang pada doa seorang ibu yang tak pernah lelah bersujud di malam-malam sepi." Usai acara,
Seorang pengusaha besar menghampiri Arman dan menawarinya kerja sama membangun program pelatihan pemuda desa. Wartawan mengajaknya wawancara. Sebuah rumah produksi ingin mengangkat kisahnya menjadi film pendek. Namun di tengah semua perhatian itu, Arman tetap pulang ke kampung dengan hati sederhana. Ia tak bawa koper berisi uang, tapi bawa kebanggaan yang akan ia persembahkan hanya untuk satu orang, ibunya. Satu malam, Arman duduk di tepi ranjang ibunya. Ia membuka map berisi sertifikat, foto, dan berita dari acara di Jakarta. "Ibu, ini semua buat Ibu." Maksalmi memegang sertifikat itu dengan tangan gemetar. "Arman, aku bangga, tapi Ibu nggak pernah minta kamu jadi terkenal. Ibu cuma minta kamu jadi anak yang baik." Arman memeluk ibunya. "Dan Ibu berhasil, Bu. Karena Ibu, Arman jadi manusia." Hari itu, Arman berdiri di halaman rumah kecilnya yang kini sudah beratap genteng dan berdinding semen. Rumah itu dulunya gubuk reot beralas tanah, tapi sejak ia dipercaya membuka cabang logistik milik Pak Ridwan di kampung halamannya, pelan-pelan segalanya berubah. Namun bukan rumah baru itu yang membuatnya bahagia, melainkan wajah ibunya, Maksalmi, yang kini bisa tersenyum, meskipun tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Pagi itu seperti biasa, Arman membantu menyuapi ibunya sarapan. Bubur hangat, telur rebus, dan teh manis kesukaan beliau. "Ibu senyum-senyum terus dari tadi," kata Arman, tersenyum balik. Maksalmi mengelus kepala anaknya pelan. "Ibu bahagia, Nak. Nggak pernah Ibu bayangkan, anak Ibu yang dulu dipandang hina, sekarang jadi cahaya di kampung ini." Arman menunduk, menahan air mata. Semua ini bukan karena Arman hebat, tapi karena Allah sayang Ibu. Allah dengar doa-doa Ibu. Maksalmi terdiam, lalu menatap jauh keluar jendela. Doa itu seperti mengetuk pintu langit. Kalau kamu sabar dan ikhlas, pintu itu pasti terbuka. Tapi tak semua orang kuat menunggu. Hari itu, kabar bahagia datang. Arman menerima telepon dari Jakarta. Suara yang familiar terdengar dari seberang. "Dimas, asisten kepercayaan Pak Ridwan." "Arman, kamu terpilih sebagai salah satu karyawan inspiratif nasional dari sektor pembangunan desa. Kamu diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan langsung dari Kementerian Sosial." Arman kaget bukan main. Ia berdiri dari kursi kayu tempat ia biasa mengerjakan laporan. Tapi saya bukan sarjana, Pak. Saya cuma lulusan SD." Dimas tertawa kecil. "Justru itu. Kamu membuktikan bahwa kejujuran dan ketulusan bisa mengalahkan semua kekurangan." Arman menatap langit biru. Hatinya menghangat. "Ya Allah, benarkah pintu langit itu kini terbuka untukku?" Berita itu menyebar cepat. Warga kampung bangga. Mereka mengarak Arman dari kantor cabang ke rumahnya sambil membawa spanduk bertuliskan, "Selamat untuk Arman. Kebanggaan kampung kami." Anak-anak kecil mengelilinginya sambil berteriak, "Bang Arman! Bang Arman! Ajarin aku jadi kayak abang." Arman hanya tersenyum, menyalami mereka satu persatu. Di antara kerumunan itu, ia melihat seorang pria tua, mantan tetangganya yang dulu pernah mengejeknya karena miskin. Pria itu menunduk, lalu maju dan menjabat tangan Arman. "Maafkan saya, men. Dulu saya pernah bilang kamu nggak akan jadi apa-apa. Ternyata saya yang salah. Kamu hebat." Arman menepuk bahunya. "Saya juga pernah salah menilai orang, Pak. Tapi saya belajar satu hal,
Lebih baik membantu orang bangkit daripada sibuk menilai jatuhnya mereka. Beberapa hari kemudian, Arman berangkat ke Jakarta. Ini kali kedua ia naik pesawat. Tapi kali ini bukan untuk bekerja atau pelatihan, melainkan untuk menerima penghargaan yang tak pernah ia minta. Ia membawa satu tas kecil berisi pakaian rapi, foto ibunya, dan secari kertas doa yang mulai usang. Di kantong dalam jasnya, ia menyimpan sehelai baju ibu yang robek, yang dulu pernah menjadi alas tidur dan selimut mereka saat hujan bocor masuk ke dalam gubuk. Baju ini bukan kenangan tentang kemiskinan, tapi bukti bahwa kami pernah bertahan, ucapnya lirih saat memandang baju itu. Acara penghargaan digelar megah di sebuah ballroom hotel di Jakarta. Dihadiri pejabat tinggi, pengusaha, tokoh inspiratif, dan ratusan undangan lainnya. Ketika nama Arman disebut sebagai tokoh perubahan desa, seluruh hadirin berdiri dan bertepuk tangan. Ia berjalan pelan ke atas panggung, mengenakan jas sederhana yang disewa dari toko dekat kampung. Langkahnya berat, bukan karena takut, tapi karena penuh haru. Di layar belakang, ditampilkan foto-foto hidupnya, saat bekerja sebagai pencuci piring, menolong kakek buta, mendirikan kantor logistik di kampung, hingga potret dirinya sedang menyuapi ibunya. Saya tidak pernah mimpi berdiri di sini. Saya anak dari seorang ibu yang lumpuh. Dulu saya tidur di empran toko, makan dari sisa nasi bungkus. Tapi saya tidak menyerah, karena saya percaya, selama masih ada doa seorang ibu, langit akan terbuka. Bagi saya, sukses bukan soal punya mobil atau rumah mewah. Tapi saat saya bisa melihat ibu tersenyum tanpa menahan sakit, itu lebih dari cukup. Doa ibu adalah keajaiban yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Hadirin terdiam. Tak sedikit yang meneteskan air mata. Para pejabat dan pengusaha besar berdiri dan memberikan tepuk tangan kedua, lebih panjang dari sebelumnya. Malam itu, usai acara, Arman kembali ke kamar hotel dan membuka video call dengan ibunya. Ia menunjukkan piagam, medali, dan sertifikat yang diterimanya. Maksalmi menatap layar dengan mata berkaca-kaca. "Ken, ibu nggak bisa peluk kamu. Tapi tahu nggak? Hati ibu rasanya meledak. Kamu hadiah yang tak pernah ibu minta, tapi Allah berikan dengan segala kejutannya. Ibu, semua yang Arman raih, milik ibu." Tanpa doa ibu, Arman mungkin masih berjalan kaki di pinggir kota, menggendong kardus. Keesokan harinya, Arman dijemput oleh mobil khusus untuk bertemu Menteri Sosial. Di sana, ia diminta membagikan gagasan tentang pemberdayaan pemuda desa. Ia bahkan ditawari menjadi duta program nasional pemberdayaan mandiri. Arman terdiam lama. Ia tak langsung menjawab. Setelah merenung, ia berkata, "Kalau saya diterima jadi duta, saya mohon syaratnya satu, tolong perhatikan orang tua di desa-desa. Banyak yang hidup sendiri, tak bisa kerja, dan anaknya tak tahu cara pulang." Menteri tersenyum lebar. "Justru karena kamu minta itu, kamu pantas jadi duta." Hari itu, langit kampung dilapisi mendung tipis. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah dan dedaunan jatuh. Arman baru saja kembali dari Jakarta. Di dalam tasnya ada piagam penghargaan nasional dan proposal kerjasama dari kementerian. Tapi lebih dari semua itu, yang ia bawa pulang adalah tanggung jawab moral yang lebih besar, membantu lebih banyak orang dari kampungnya sendiri. Setibanya di rumah, ia sujud mencium tangan ibunya, Maksalmi. Wanita renta itu tak lagi kuat berdiri, tapi semangatnya masih menyala terang. Arman menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Bu, kalau ibu izinkan."
Arman mau buka pelatihan kerja di kampung. Arman mau bantu anak-anak muda agar mereka nggak perlu merantau jauh seperti dulu. Arman juga mau bantu orang-orang yang dulu menolak Arman, karena Arman nggak mau balas dendam. Mak Salmi tersenyum lemah, mengangguk. Nak, yang besar bukan orang yang naik tinggi. Tapi yang saat bisa membalas, justru memilih untuk memeluk. Minggu berikutnya, Arman memulai gerakannya. Ia menyulap gudang tua di belakang kantor cabang menjadi pusat pelatihan kerja. Ia undang tukang bangunan dari kampung untuk membantu renovasi. Bahkan pemuda-pemuda yang dulu sering menertawakannya saat kecil, ia pekerjakan tanpa syarat. Bang Arman, beneran kami boleh bantu? Tanya Darto, bekas teman SD yang dulu pernah mengusirnya saat mengais sisa makanan. Bukan cuma boleh. Kalian yang Arman butuh pertama kali, jawab Arman sambil tersenyum. Kalau kalian bisa berubah, kalian bisa bantu orang lain berubah juga. Awalnya mereka malu. Tapi melihat Arman tak pernah mengungkit masa lalu, perlahan mereka luluh. Pelatihan kerja itu dibuka untuk siapa saja. Arman menyewa pelatih komputer dari kota, mendatangkan instruktur las dan mekanik, serta mengajarkan dasar manajemen keuangan. Semua gratis. Ia bahkan memberikan makan siang untuk para peserta. Suatu hari, seorang pria tua datang ke lokasi pelatihan. Wajahnya tirus, tubuhnya agak membungkuk. Arman langsung mengenalinya, Pak Jamil, tetangganya dulu yang sering menghina ibunya dan mengusir mereka dari kebun kosong tempat mereka berteduh. Pak Jamil berdiri kikuk di depan pintu. Maaf, saya cuma mau lihat. Dengar-dengar, anak yang dulu pernah saya hina sekarang jadi orang penting. Arman bangkit dari duduknya, menyalami pria itu dengan 2 tangan. Pak Jamil, ayo masuk. Duduk bareng kami. Di sini nggak ada orang penting. Yang penting, kita mau belajar sama-sama. Pak Jamil menunduk, matanya basah. Kamu nggak marah sama saya, men? Arman tersenyum. Pak, kalau Arman isi hati ini dengan dendam, Arman nggak akan sempat ngisi dengan kebaikan. Hari-hari berikutnya, semakin banyak orang datang. Bukan hanya dari kampung, tapi juga dari desa seberang. Bahkan, beberapa orang tua yang dulu memarahi Arman karena dianggap pengganggu, kini datang membawa anak-anak mereka untuk belajar. Bang Arman, dulu saya salah nilai kamu. Anak saya mau ikut belajar komputer. Boleh ya, Bang? Boleh, Bu. Semua orang punya kesempatan kedua. Arman juga dulu dikasih kesempatan sama Allah. Masa Arman gak mau kasih ke orang lain? Namun, di tengah semangat dan keberhasilan yang mulai terlihat, Arman mendapat kabar kurang baik, kondisi ibunya menurun. Suatu malam, Mak Salmi kembali sesak napas dan harus dibawa ke puskesmas. Arman menjaganya sepanjang malam. Di ruang perawatan, Mak Salmi menggenggam tangan Arman dengan lemah. Men, kalau ibu nggak sempat lihat semua murid kamu sukses, ibu tetap bahagia. Karena kamu sudah jadi anak yang ibu doakan sejak dulu. Arman menunduk, air matanya jatuh ke tangan ibunya. Ibu, jangan ngomong gitu. Arman nggak minta jadi orang hebat. Arman cuma mau ibu sembuh, itu saja. Mak Salmi tersenyum, lalu menutup mata perlahan. Ia tidak pergi malam itu, tapi kondisinya semakin lemah. Sejak itu, Arman merasa waktu makin sempit. Ia tak ingin menunggu lebih lama. Dalam waktu 2 minggu, pusat pelatihan kerja Arman selesai direnovasi. Ia menamai tempat itu Rumah Asa Salmi, diambil dari nama ibunya. Saat peresmian,
Arman berdiri di depan ratusan warga dan tamu undangan. Di belakangnya tergantung papan besar bertuliskan, "Kita tidak dilahirkan untuk saling balas dendam, tapi untuk saling menyembuhkan." Arman bicara dengan suara tenang namun tegas. Tempat ini bukan hanya untuk belajar kerja, tapi tempat untuk belajar memaafkan. Dulu saya dihina, dijauhi, dianggap kotor. Tapi saya belajar satu hal dari ibu saya, balas dendam tak akan membawa terang. Yang menyembuhkan luka adalah membantu orang yang melukai. Saya tidak bangga karena saya sukses. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa setiap orang, seburuk apapun masa lalunya, punya hak untuk berubah. Semua yang hadir terdiam. Tak ada yang bersorak, karena semua larut dalam keheningan. Keheningan yang menyentuh. Setelah acara, Pak Jamil mendekat sambil membawa tongkat. "Men, saya sudah tua. Tapi boleh saya bantu bersih-bersih tempat ini setiap pagi?" Arman mengangguk sambil memeluk pria tua itu. "Pak, terima kasih." Kadang, tangan yang dulu melempar kita, bisa jadi tangan yang membantu kita berdiri. Hari itu, sinar matahari pagi terasa lebih lembut. Langit berwarna jingga keemasan, seolah mengirim pertanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Arman berdiri di halaman belakang rumahnya, menatap ke arah rumah pelatihan yang telah rampung dibangun dan mulai aktif digunakan oleh para pemuda kampung. Tapi di balik semua itu, ada beban di hatinya yang semakin berat. Kesehatan Mak Salmi kian menurun. Setiap malam, nafasnya semakin pendek, tubuhnya semakin kurus, dan matanya tak secerah biasanya. Meski begitu, wanita itu tetap tersenyum, tetap memaksakan diri bicara setiap kali Arman pulang. "Men, kamu makin sibuk, ya?" katanya lemah. Arman duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan ibunya yang dingin. Ibu, yang Arman sibukin cuma satu, membahagiakan ibu. Beberapa hari sebelumnya, Arman telah diam-diam mempersiapkan hadiah terakhir untuk ibunya. Bukan perhiasan, bukan mobil, bukan rumah mewah. Tapi sesuatu yang sejak dulu diimpikan Mak Salmi, beribadah di rumah yang layak, di bawah atap yang tidak bocor, dengan lantai bersih, dan suara azan yang dekat. Arman membangun sebuah mushola kecil tepat di samping rumah, diberi nama Mushola Doa Salmi. Ia mengatur segalanya, ubin putih sederhana, mimbar kayu jati bekas yang diperbaiki, karpet hijau hasil sumbangan teman kantornya, dan pengeras suara kecil yang bisa mengumandangkan azan setiap waktu salat. Namun ia belum memperlihatkannya ke sang ibu. Ia menunggu waktu yang tepat. Di suatu sore yang tenang, setelah salat asar, Arman mendudukkan ibunya di kursi roda. Ia mendorong pelan kursi itu ke samping rumah. Angin berhembus lembut, suara burung bersahut-sahutan. "Ibu mau lihat sesuatu?" Mak Salmi mengangguk pelan. Saat melewati pohon mangga tua, bangunan kecil dengan kubah mungil tampak berdiri. Ket putihnya bersih. Di bagian depan tertulis, "Mushola Doa Salmi, tempat di mana doa seorang ibu membuka pintu langit." Mak Salmi terdiam. Bibirnya gemetar. Matanya langsung basah. "Men, ini." "Iya, Bu," ucap Arman dengan suara tertahan. "Ini rumah doa kita. Tempat ibu bisa salat tanpa takut hujan masuk, tanpa takut tergelincir karena lantai becek." Ini hadiah Arman, sebelum Arman kehilangan waktu dengan ibu. Mak Salmi menangis. "Men, kamu tidak pernah jadi beban. Justru kamu adalah doa yang paling indah yang Allah kabulkan dalam hidup ibu." Sejak hari itu, Arman selalu mendampingi ibunya salat di mushola kecil itu. Kadang mereka hanya duduk berzikir bersama.
Kadang Arman membaca Al-Quran sementara ibunya mendengarkan dalam diam. Suatu malam, usai salat Isya, Mak Salmi memandang langit-langit mushola dan berkata lirih, "Men, ibu pengen pulang." Arman menoleh. "Pulang kemana, Bu? Kan kita sudah di rumah." "Bukan rumah ini, Nak, tapi rumah yang lebih damai. Yang gak ada sakit. Yang gak ada tangis. Ibu lelah, tapi ibu bahagia. Karena ibu sudah lihat kamu jadi laki-laki sejati." Arman menunduk, air matanya jatuh di sajadah. "Ibu." Arman belum siap. Mak Salmi tersenyum. "Dulu ibu juga nggak siap kehilangan suami. Tapi kita harus belajar melepaskan, men. Jangan larang ibu kalau Allah mau menjemput." Malam itu, Arman tidak tidur. Ia duduk di sisi ranjang ibunya, menggenggam tangan itu yang dulu menuntunnya berjalan, menyuapinya nasi, menyeka luka di lututnya saat jatuh. Tangan yang lemah itu kini menggigil, tapi masih terasa hangat bagi Arman. Sekitar pukul 2 dini hari, Mak Salmi membuka mata perlahan. Ia memanggil nama Arman lirih. Arman mendekat, menempelkan telinga ke bibir ibunya. "Jangan pernah berhenti bantu orang, ya, Nak, dan teruskan doa ibu setiap subuh untuk semua anak-anak yang hidupnya seperti kamu dulu." Kemudian matanya perlahan terpejam. Nafasnya berhenti dengan tenang. Bibirnya tersenyum. Tak ada tangis histeris. Tak ada jeritan. Hanya keheningan yang dalam dan pelukan terakhir dari Arman yang menggigil menahan rindu yang belum selesai. Keesokan harinya, kabar duka menyebar cepat. Seluruh kampung datang melayat. Bahkan orang-orang dari desa seberang pun berdatangan. Arman sendiri yang memandikan jenazah ibunya, menyolatkan, lalu menurunkan ke liang lahat dengan tangannya sendiri. Di atas pusara yang masih merah, ia berdiri memejamkan mata. "Bu, doa ibu telah membawa Arman ke tempat tinggi." Tapi Arman janji, dari tempat tinggi pun, Arman akan tetap menunduk untuk mendoakan ibu. Beberapa minggu kemudian, Arman memutuskan mengganti namanya secara legal menjadi Arman Salmi untuk menghormati ibunya yang telah wafat. Mushola yang dibangunnya kini menjadi tempat mengaji anak-anak. Pusat pelatihan semakin ramai. Dan setiap subuh, Arman sendiri yang mengumandangkan azan. Ia tidak lagi mengejar penghargaan, tidak ingin tampil di TV, tidak sibuk urusan dunia. Baginya, semua itu tak lebih penting dari satu hal, menjaga warisan terbesar dari ibunya, yaitu kebaikan. Hari-hari berlalu sejak kepergian Mak Salmi. Rumah kecil yang dulu menjadi saksi bisu perjuangan ibu dan anak itu kini sepi. Tapi dalam kesepian itu, Arman merasa ibunya tidak pernah benar-benar pergi. Setiap subuh, saat ia berdiri memandang langit yang mulai memudar dari gelap ke biru muda, ia merasa ada suara lembut yang masih memanggil namanya. "Men, jangan lelah jadi baik. Jangan berhenti memberi. Doa ibu akan terus menyertaimu." Sejak kepergian sang ibu, Arman tak larut dalam duka. Ia justru semakin aktif di kegiatan sosial. Ia membentuk Yayasan Doa Ibu, yang bergerak di bidang pelatihan keterampilan dan bantuan pendidikan untuk anak-anak desa miskin. Ia menyisihkan sebagian besar pendapatannya dari pekerjaan dan usahanya untuk membiayai anak-anak yang putus sekolah. Ia juga membuat program santunan untuk ibu-ibu tunggal yang hidup dalam kesusahan, karena baginya, setiap ibu adalah wakil cinta Tuhan di bumi. Ia ingin setiap anak miskin yang pernah merasa tak punya apa-apa seperti dirinya dahulu, tahu bahwa mereka tidak sendirian. Suatu hari, ia kedatangan seorang wartawan dari kota besar. Media itu pernah meliput kisahnya saat menerima penghargaan nasional.
Kali ini, mereka ingin tahu kenapa Arman menolak semua tawaran jadi pejabat, komisaris, bahkan bintang iklan. Dengan tenang, Arman menjawab di beranda rumah kecilnya. Dulu saya pernah punya mimpi jadi orang sukses, tapi kemudian saya sadar bahwa sukses yang paling tinggi adalah ketika nama saya disebut dalam doa orang lain. Bukan di papan iklan atau televisi. Ibu saya dulu tidak bisa menulis, tidak bisa baca. Tapi ia punya satu kekuatan, doa yang tak pernah putus. Itu yang membawa saya sampai hari ini. Dan saya percaya, doa itu tidak mati bersamaan dengan jasadnya. Doa itu hidup, terus hidup, dalam bentuk kebaikan yang saya sebarkan. Wawancara itu menjadi viral. Tapi Arman tetap sama, sederhana, merakyat, dan tak pernah tinggi hati. Di malam Jumat, seperti biasa, Arman datang ke mushola kecil yang dibangunnya atas nama ibunya, Mushola Doa Salmi. Ia menggelar tikar, duduk di atas sajadah, dan membuka lembaran Al-Quran. Kadang ia menangis di tengah-tengah bacaan, bukan karena sedih, tetapi karena rindu. Rindu kepada sosok yang selalu menyebut namanya dalam sepi. Sosok yang tak pernah meminta apa-apa, selain agar anaknya menjadi orang baik dan tak kehilangan arah. Malam itu, usai membaca surat Yasin, Arman menulis sepucuk surat yang ia simpan dalam kitab tafsir tua milik ibunya. Surat itu berbunyi, "Ibu, hari ini anakmu masih tetap berjalan. Masih mengumandangkan azan di mushola kecil kita. Masih menyuapi anak-anak yatim yang dulu seperti aku. Masih mengajarkan pemuda-pemuda tentang sabar dan jujur, seperti yang ibu ajarkan padaku. Ibu, aku tidak pernah minta kekayaan. Aku tidak pernah minta pangkat. Aku hanya ingin, di antara miliaran doa di langit, doa ibu tetap menjadi pelindungku. Aku percaya, meski ibu telah tiada, doa itu belum mati." Ia menjelma menjadi senyum anak-anak di yayasan. Menjadi semangat pemuda-pemudi yang berubah dari pemalas jadi pejuang. Dan selama aku masih hidup, ibu tidak akan pernah mati di dunia ini. Di halaman mushola itu, Arman menanam satu pohon Kamboja putih. Setiap kali berbunga, ia berikan pada para ibu yang datang mengaji. Ia bilang, "Ini bunga dari doa ibu saya. Semoga keharumannya sampai ke rumah kalian." Tahun-tahun berlalu. Nama Arman makin dikenal. Tapi ia tetap tinggal di rumah lamanya, masih menyapu halaman sendiri, masih menyuapi anak-anak panti yang ia bangun di belakang mushola. Ia menolak pindah ke kota, karena baginya, kampung inilah tanah yang disirami air mata ibunya. Pada ulang tahun ke-7 yayasan, salah satu anak didik Arman yang kini menjadi dokter muda naik ke panggung. Kalau bukan karena Bang Arman, saya mungkin jadi pemulung seperti dulu. Tapi Bang Arman bukan sekadar kasih makan atau buku. Bang Arman kasih arah. Dan setiap arah itu, saya yakin bersumber dari doa ibunya. Semua yang hadir menangis. Arman hanya menunduk. Ia tahu, ia tak lagi sendirian dalam doa. Suatu malam, Arman bermimpi. Ia berada di sebuah padang rumput yang luas. Di kejauhan, ada seorang perempuan tua duduk di bawah pohon rindang. Ia mengenakan kain lusuh, tapi wajahnya bersinar damai. Arman mendekat. Itu ibunya. "Ibu?" tanyanya. Maksalmi tersenyum. "Arman, terima kasih. Kamu sudah teruskan doaku. Kini doamu jadi milikku juga. Sampai nanti, kita dipertemukan di rumah tanpa genteng bocor, tanpa lapar, tanpa duka. Di rumah yang dijanjikan Tuhan." Saat Arman hendak memeluk,
Cahaya terang menyelimuti tubuh ibunya. Ia terbangun dengan air mata hangat di pipi. Tamat. Orang boleh kehilangan rumah, harta, atau bahkan orang yang paling dicintai. Tapi selama doa masih hidup, harapan tak pernah padam. Ibuku telah tiada, tapi doanya masih hidup dalam darahku. Dan setiap kebaikan yang kulakukan adalah doa yang tak pernah mati.